Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Abrar dengan NIM 4112511152. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang pertanyaan apakah yang dimaksud dengan belligerent dan apakah OPM termasuk belligerent. Yang kedua, kapan individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional dan apakah Rodrigo Duterte merupakan memenuhi syarat tersebut. Dan yang terakhir itu bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional. Baik, saya akan menjelaskannya secara rinci. Dalam kajian hukum internasional, terdapat beberapa konsep penting yang sering menjadi bahan diskusi, terutama ketika membahas konflik bersenjata, aktor internasional, serta pihak-pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban di tingkat global. Beberapa konsep tersebut antara lain adalah istilah belligerent, status individu sebagai subjek hukum internasional, serta bagaimana perusahaan dapat memiliki kedudukan dalam sistem hukum internasional. Selain itu, pembahasan ini juga sering dikaitkan dengan berbagai kasus nyata di dunia, seperti konflik yang melibatkan organisasi Papua Merdeka atau kontroversi kebijakan yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte. Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, pertama-tama perlu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan belligerent dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, istilah belligerent merujuk pada satu kelompok atau pihak yang sedang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dalam suatu negara, tetapi telah mencapai tingkat kekuatan dan organisasi tertentu sehingga berkembang dari praktik hukum internasional klasik dan mencoba mengatur konflik bersenjata internal agar tetap berada dalam kerangka hukum perang. Suatu kelompok pemberontak tidak otomatis disebut sebagai belligerent. Ada beberapa syarat yang biasanya dijadikan indikator oleh para pihak hukum internasional. Pertama, kelompok tersebut harus memiliki organisasi yang jelas, termasuk struktur kepemimpinan dan sistem komando. Kedua, kelompok itu harus mampu menguasai wilayah tertentu secara efektif dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, mereka mampu menjalankan operasi militer secara teratur dan terorganisasi. Keempat, konflik yang terjadi telah mencapai tingkat intensitas yang tinggi sehingga tidak lagi dianggap sebagai gangguan keamanan biasa, tetapi sudah menyerupai konflik bersenjata. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi dan mendapatkan pengakuan dari negara atau dari pemerintah yang sedang mereka lawan, maka kelompok tersebut dapat memperoleh status sebagai belligerent. Pertanyaan yang kemudian sering muncul dalam konteks Indonesia adalah apakah organisasi Papua Merdeka atau OPM dapat dikategorikan sebagai belligerent? OPM merupakan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia sejak tahun 1960-an. Dalam praktiknya, kelompok ini melakukan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari aksi politik hingga kegiatan bersenjata. Menurut sebagian besar pandangan hukum internasional, OPM belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai belligerent. Di sisi lain, pengakuan internasional juga menjadi faktor penting. Sampai saat ini tidak ada negara yang secara resmi mengakui OPM sebagai pihak yang berperang atau sebagai entitas belligerent. Selanjutnya, mengenai kapan individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional. Pada awal perkembangan hukum internasional, hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki hak dan kewajiban serta kemampuan untuk membuat perjanjian hukum internasional dan berhubungan dengan negara lain. Namun, perkembangannya di dunia modern telah mengubah pandangan tersebut. Seiring berkembangnya berbagai organisasi internasional dan rezim hukum global, individu mulai diakui memiliki peran dalam hukum internasional. Seseorang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional apabila ia memiliki hak dan kewajiban langsung yang diakui oleh hukum internasional, serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung
dalam sistem hukum internasional. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, apakah Rodrigo Duterte dapat dianggap memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional? Rodrigo Duterte adalah Presiden Filipina dari tahun 2016 hingga 2022. Ia menjadi sorotan internasional karena kebijakan perang terhadap narkoba yang sangat keras, yang menurut berbagai laporan organisasi hak asasi manusia menyebabkan banyak kematian di luar proses hukum. Kasus Duterte menjadi menarik dalam perspektif hukum internasional karena Mahkamah Pidana Internasional pernah membuka penyelidikan terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama kebijakan tersebut dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara sekalipun dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh mekanisme hukum internasional. Dengan demikian, secara teori Duterte memenuhi kriteria sebagai subjek hukum internasional, dalam arti bahwa ia dapat dikenai kewajiban hukum internasional dan berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Status ini tidak berarti bahwa ia menjadi aktor setara dengan negara, tetapi menunjukkan bahwa individu berpotensi menjadi aktor setara dalam negara. Individu itu dapat menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dan juga sistem internasional. Selanjutnya, pembahasan yang tidak kalah penting adalah bagaimana perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional. Jadi, pada masa lalu, perusahaan itu dianggap hanya sebagai entitas hukum internasional yang tunduk pada hukum negara tempat mereka berdiri. Namun, globalisasi ekonomi telah membuat perusahaan multinasional memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan terkadang melampaui kemampuan ekonomi beberapa negara kecil. Dalam konteks ini, hukum internasional mulai mengakui bahwa perusahaan juga dapat memiliki hak dan juga kewajiban tertentu di tingkat internasional. Salah satu contohnya adalah dalam bidang hukum investasi internasional. Banyak perjanjian investasi bilateral memberikan hak kepada perusahaan asing untuk menggugat negara di forum arbitrase internasional apabila kebijakan negara tersebut dianggap merugikan investasi mereka. Walaupun perusahaan belum sepenuhnya dianggap sebagai subjek hukum internasional yang setara dengan negara, perkembangan ini menunjukkan bahwa peran mereka dalam sistem hukum internasional itu semakin signifikan. Perusahaan dapat memiliki hak untuk melakukan gugatan internasional, sekaligus memiliki kewajiban untuk mematuhi standar global tertentu. Dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional tidak lagi hanya mengatur hubungan antar negara semata. Konsep belligerent menunjukkan bahwa kelompok pemberontak dalam kondisi tertentu dapat memperoleh status khusus dalam konflik bersenjata. Kasus OPM menunjukkan bahwa tidak semua gerakan bersenjata memenuhi syarat untuk mendapatkan status tersebut. Selain itu, perkembangan hukum internasional modern juga menunjukkan bahwa individu dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama ketika menyangkut pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Kasus ini melibatkan Rodrigo Duterte menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung dalam sistem hukum internasional. Di sisi lain, perusahaan juga semakin diakui memiliki peran dalam hukum internasional, terutama melalui mekanisme investasi internasional dan standar global terkait hak asasi manusia serta pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dengan demikian, hukum internasional terus berkembang mengikuti perubahan dunia. Jika dahulu hanya negara yang dianggap sebagai aktor utama, kini berbagai entitas lain seperti kelompok bersenjata, individu, dan juga perusahaan juga memiliki posisi tertentu dalam sistem hukum internasional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional semakin kompleks dan semakin berusaha mengatur berbagai aspek hubungan global yang secara lebih komprehensif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perbedaan
pendapat dan juga materi yang disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.